Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju gerbang tol Cikatama. Sudah ada Nadia Valery di sana. Selamat pagi Nadia. Seperti apa suasana arus lalu lintas di sana pagi ini? Iya, selamat pagi, Wilson dan juga pemirsa. Untuk situasi pada pagi hari ini di ruas tol Jakarta Cikampek untuk arah arus balik ke Jakarta, artinya dari timur ke barat, ini terpantau ramai, lancar dan kondusif. Berbeda jika kita bandingkan kondisinya dengan pagi hari kemarin yang sempat terjadi antrian panjang kendaraan yang mengarah kembali ke arah Jabotabek melalui ruas tol Jakarta Cikampek. Kemarin antrian panjang ini terjadi karena sudah mulai ada lonjakan volume kendaraan untuk arah arus balik ke Jakarta, artinya para pemudik yang sudah kembali dari kampung halaman, baik itu dari ruas tol Jawa Semarang atau dari Cirebon dan juga dari Bandung Cipularang menuju kembali ke wilayah Jabotabek melalui ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk kondisi pada pagi hari ini, Wilson, terpantau sangat kondusif, tidak terlihat adanya antrian kendaraan baik di gardu tol gerbang tol Cikatama maupun juga setelah melewati gerbang tol Cikatama hingga menuju ke arah tol Cikampek arah ke Jakarta. Untuk pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tadi, ini Wilson dan juga pemirsa, berdasarkan informasi dari Korlantas Polri, sudah diterapkan skema rekayasa lalu lintas, yakni berupa satu arah ataupun one way dari ruas tol Jawa Semarang, tepatnya dimulai dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga mengarah ke gerbang tol Halim, tepatnya di kilometer 3+500. Untuk pemberlakuan one way yang secara penuh ini dari mulai ruas tol Jawa Semarang hingga gerbang tol Halim, ini sudah dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, namun untuk pemberlakuan ini kapan akan dihentikan masih menunggu informasi dari Korlantas Polri karena sifatnya memang situasional menyesuaikan bagaimana volume arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek arah menuju kembali ke wilayah Jabotabek. Dan juga nantinya untuk pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas ini, Wilson dan juga pemirsa akan menyesuaikan bagaimana peraturannya jika memang nantinya volume kepadatan dari arus balik ke Jakarta ini dari ruas tol Jawa Semarang dan sekitarnya juga semakin padat. Ini juga berpotensi untuk ditambah wilayah cakupannya, artinya bisa diperpanjang lagi dari gerbang tol Kalikangkung juga bisa ditambah hingga gerbang tol Bawen di kilometer 442. Karena memang Wilson dan juga pemirsa, kalau kita berbicara tentang data untuk jumlah pengendara di arus balik ini melonjak jika dibandingkan dengan arus mudik lebaran kemarin, karena berdasarkan data dari Jasa Marga, kalau pada mudik lebaran kemarin ini puncaknya terjadi pada 28 hingga 30 April dengan angka tertinggi volume kendaraan yang melintas untuk arah tol Jawa Semarang ataupun juga Cirebon, Bandung dan sekitarnya ini terjadi pada 29 April 2022 Jumat pekan lalu dengan total 105.000 lebih kendaraan. Sementara untuk data arus balik ini bahkan tadi malam jumlahnya mencapai 110.000 kendaraan dan diperkirakan masih akan bertambah pada malam hari nanti dan juga pada Minggu malam 8 Mei 2022. Artinya jika kita bandingkan pada puncak arus mudik lebaran dan juga arus balik ini, volume kendaraan untuk arus balik terpantau lebih banyak dan juga melonjak dari jumlah kendaraan yang mengarah pada arus mudik lebaran 2022 kemarin. Ya, Wilson. Baik Nadia, tadi Anda mengatakan bahwa ternyata untuk arus balik ini jumlah kendaraannya lebih banyak dibandingkan dengan arus mudik. Lantas ini apakah memang sudah melebihi dari 100% jumlah kendaraan yang balik sampai dengan hari Sabtu pagi ini? Ya betul Wilson, karena PT Jasa Marga juga sudah sebetulnya membuat prediksi sementara, perkiraan sementara jumlah kendaraan yang akan melintas pada arus balik lebaran ini. Dan sejauh ini datanya melonjak dari prediksi yang sudah ditetapkan Jasa Marga, di mana pada malam hari tadi ini seharusnya hanya ada sekitar 78.000 kendaraan yang melintas, namun ternyata jumlahnya melonjak hingga 110.000 kendaraan. Artinya peningkatan ini cukup signifikan hingga mencapai lebih dari 50%, 60%, dan ini juga diperkirakan akan terus bertambah, bahkan nantinya untuk volume kendaraan untuk arah arus balik yang paling signifikan penambahannya ini diperkirakan akan jatuh pada Minggu 8 Mei 2022 besok dengan perkiraan sementara lonjakan ini akan mencapai 170.000 lebih kendaraan melintas di arah arus balik. Artinya peningkatan ini cukup masif, Wilson dan juga pemirsa, bahkan mencapai 100% lebih jika dibandingkan dengan kondisi arus lalu lintas normal di luar arus mudik dan juga arus balik lebaran 2022. Sementara itu juga Wilson dan juga pemirsa, rencananya untuk mengurai kepadatan ataupun antrian kendaraan dan juga mencegah potensi kemacetan pada arus balik lebaran 2022 ini, Korlantas Polri akan tetap menerapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way dan juga kontraflow, karena hasil evaluasi pada arus mudik lebaran kemarin, kedua skema ini yang paling efektif untuk mencegah kemacetan dan juga mengurai antrian kendaraan
sehingga nantinya ini akan terus diterapkan hingga Senin dini hari 9 Mei 2022 dini hari. Karena sejauh ini untuk hasil evaluasi juga untuk lonjakan kendaraan atau peningkatan jumlah volume kendaraan di lapangan ini paling banyak meningkat pada malam hari hingga dini hari. Kebanyakan masyarakat dari kemarin bepergian mudik ataupun sekarang melintas di arah arus balik ini, mereka lebih banyak memilih untuk bepergian pada malam hingga dini hari, sehingga nantinya peningkatan jumlah volume kendaraan ini akan terus diantisipasi dengan skema one way dan juga kontraflow yang akan terus diperpanjang waktu pelaksanaannya. Ya, Wilson. Baik Nadia, diperkirakan malam ini dan juga besok malam volume kendaraan akan meningkat. Apa saja skenario selain one way yang disiapkan oleh petugas dan juga pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan di gerbang tol Cikatama? Ya, Wilson, sebetulnya kemarin untuk skema yang diterapkan oleh pemerintah ini sudah disiapkan berupa one way dan juga kontraflow. Untuk one way akan diterapkan kemarin ini rencananya dari gerbang tol Kali Kangkung hingga ke ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 dan juga dilanjutkan dengan kontraflow dari ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 28 plus 500. Namun melihat pelonjakan dari volume kendaraan yang sangat masif kemarin ini mengarah ke arus balik ke Jakarta, maka kemarin ini untuk penerapannya dihapuskan dan juga diperpanjang, ini diganti menjadi penerapan one way secara full, yakni dari tol Jawa Semarang kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga ruas tol Jakarta Cikampek ini di kilometer 28, dan bahkan dari mulai Jumat siang kemarin ini juga sudah dilakukan penutupan dari gerbang tol Halim kilometer 3 plus 500 karena hasil evaluasinya juga selain ada lonjakan volume kendaraan untuk arah arus balik ke Jakarta atau kembali ke Jabotabek, namun juga Korlantas Polri melihat masih tingginya volume kendaraan yang mengarah dari barat ke timur. Artinya lonjakan volume kendaraan ini juga terjadi di arah sebaliknya atau masih banyak juga pengendara yang melintas ke arah Bandung dan sekitarnya ataupun melintas ke tol Jawa Semarang. Sehingga untuk mengantisipasi lonjakan volume juga yang terjadi dari arah barat ke timur ini, dari mulai kemarin juga Korlantas Polri sudah mulai menutup untuk gerbang tol Halim kilometer 3 plus 500 arah tol Cikampek untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan ke arah tol Jawa Semarang dan sekitarnya, sehingga saat ini untuk pemberlakuan one way ataupun sistem satu arah diterapkan secara full dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga gerbang tol Halim kilometer 3 plus 500. Diharapkan nantinya cara ini akan efektif, Wilson, untuk dapat mengantisipasi lonjakan volume kendaraan karena memang pada mudik lebaran tahun ini peningkatan jumlah volume kendaraannya sangat masif, bahkan jika dibandingkan dengan periode arus mudik lebaran dan juga arus balik lebaran tahun 2019 lalu ataupun periode mudik terakhir sebelum kebijakan larangan mudik karena pandemi COVID-19 ini, tahun 2022 ini peningkatannya cukup signifikan dan sangat masif dibandingkan dengan 2019 lalu. Ya, Wilson. Baik, terima kasih Nadia atas informasinya. Jangan kemana-mana karena kami juga akan update nanti sekitar 1 jam lagi kepada Anda di informasi gerbang tol Cikatama. Terima kasih, selamat bertugas kembali.